Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Setiap makhluk hidup yang ada di dunia akan mengalami kematian. Hal tersebut sangat mutlak terjadi dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Namun, kematian anggota keluarga tentu menciptakan suasana kesedihan, sehingga masyarakat memiliki tradisi tersendiri dalam melakukan prosesi pemakaman. Sejak zaman nenek moyang terdahulu, prosesi pemakaman adat sudah menjadi tradisi yang berkaitan dengan sosial, budaya, dan spiritual. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Hal ini karena mereka memiliki sejarah panjang terkait tradisi pemakaman tersebut, yang tentunya syarat akan nilai filosofinya. Berikut, 10 tradisi pemakaman adat yang unik di dunia, antara lain. 1. Pemakaman Tanah Toraja, yang berada di Sulawesi Selatan. Bagi masyarakat suku Toraja, Rambu Solo merupakan upacara pemakaman, sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Upacara ini juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke alam roh. Umumnya, jenazah akan dimasukkan ke dalam peti, dengan terlebih dulu dilakukan proses mumifikasi. Jenazah tersebut akan disimpan di tebing yang tinggi. Di sana, para warga akan membuat lubang-lubang untuk menyimpan jenazah tersebut. Proses pengangkatan jenazah ke atas tebing merupakan hal yang sulit dilakukan, apalagi proses pengangkatannya dilakukan secara tradisional, yaitu dengan cara menggotong jenazah tersebut dengan seutas tali. Semakin tinggi jenazahnya tersebut disimpan, maka semakin tinggi derajat dan status orang tersebut semasa hidupnya. Tradisi pemakaman Tanah Toraja ini masuk daftar warisan UNESCO. 2. Upacara Ngaben, yang berada di Bali. Upacara Ngaben merupakan ritual pemakaman unik di dunia yang begitu terkenal di kalangan wisatawan mancanegara. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Orang yang sudah mati akan diletakkan di kamar kecil, sedangkan keluarga beraktivitas seperti biasa, layaknya orang tersebut sedang tidur. Mayat akan segera dimasukkan di dalam pura dalam, sampai upacara Ngaben akan dilaksanakan. Mayat yang ada dalam peti akan diletakkan di atas panggung setinggi 9 meter, yang telah dihias menarik. Upacara dan sesajen akan dilakukan sebelum peti mati dibakar, hingga mayat berubah menjadi abu. Biasanya, abu orang yang meninggal tersebut akan dikumpulkan dan dibuang di lautan. 3. Sokushinbutsu, yang berada di Jepang. Sokushinbutsu adalah cara mumifikasi diri yang dilakukan oleh biarawan Jepang. Tradisi Sokushinbutsu merupakan proses panjang nan keras yang mengantarkan para biksu menuju alam kematian. Para biksu yang hendak meninggal akan melakukan proses keras, seperti diet kacang-kacangan dan buah-buahan, sehingga akan kehilangan cairan tubuh. Selain itu, mereka akan melakukan aktivitas keras dan meracuni tubuhnya sendiri, guna menghilangkan risiko tubuh diserang belatung. Selanjutnya, para biksu akan menunggu kematian di makam batu. Mereka akan membunyikan lonceng setiap hari sampai lonceng tersebut terhenti, yang menandakan bahwa mereka tak lagi bernapas. Makam batu akan ditutup hingga kurun waktu 1000 hari, sebelum dibuka kembali untuk proses verifikasi mumifikasi. 4. Menguliti mayat, yang berada di Filipina. Tradisi menguliti mayat ini dilakukan oleh suku Ifugao. Mereka melakukan ritual meletakkan mayat yang telah dimandikan, ditutup matanya, dan diletakkan di dekat pintu rumah dalam posisi duduk. Masyarakat suku akan menyalakan api sebagai proses pengawetan mayat secara alami. Pasangan orang yang telah meninggal dilarang ikut serta dalam ritual tersebut. Pada hari keempat si mayat meninggal, orang-orang akan mengambil mayat dan mengulitinya. Kulit sang mayat akan dikubur di bawah rumah, sedangkan mayat bisa langsung dikubur, atau menunggu waktu 4 hari kemudian. Kulit sang mayat yang dikubur dipercaya bisa membantu kesuburan. 5. Penguburan di dalam pohon,
yang berada di Filipina. Tradisi ini dilakukan oleh suku Caviteño di Pulau Luzon, Filipina. Pemakaman suku Caviteño dilakukan dengan cara meletakkan mayat di dalam sebuah pohon. Mayat tersebut ditaruh secara vertikal atau tegak lurus di dalam sebuah batang pohon yang berlubang di dalamnya. Mereka meyakini bahwa pohon dapat memberikan kehidupan, sehingga manusia harus berterima kasih dengan memberikan kehidupan pada mereka. Caranya dengan menyerahkan tubuh ketika manusia tersebut meninggal dunia. Uniknya, orang yang meninggal akan memilih sendiri pohon mana yang hendak digunakan sebelum mereka benar-benar meninggal dunia. 6. Pemakaman tari telanjang Donghai yang berada di Cina. Bagi masyarakat Donghai, pemakaman seseorang yang telah meninggal dianggap sebagai lambang status keluarga masyarakat Donghai. Semakin banyak orang yang memberikan penghormatan terakhir pada si mayat, semakin tinggi pula kehormatan keluarga tersebut. Oleh karena itu, ada tradisi aneh yang dilakukan, yaitu dengan cara mengundang penari telanjang saat masa berkabung. Hal ini dilakukan untuk mengundang banyak orang berdatangan, dan demi menarik minat para pelayat, sehingga proses pemakaman dihadiri oleh banyak pelayat. Para penari telanjang akan berlenggak-lenggok di depan peti mati dan para pelayat. Selain itu, mereka juga akan menyanyi dan menari, dengan penuh semangat diiringi alunan musik. 7. Perayaan kematian yang berada di Ghana. Mereka membuat peti mati fantasi. Peti fantasi adalah peti mati yang memiliki bentuk unik. Peti ini bisa berbentuk kapal, pesawat terbang, roket, dan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan cita-cita, profesi, dan keinginan jenazah semasa hidupnya. Pemakaman unik ini menggambarkan cara masyarakat Ghana menunjukkan cinta kasih pada keluarga yang telah pergi. Mereka ingin mengantarkan orang terkasih yang telah meninggal ke alam kubur dengan penuh gaya. Selain itu, ada juga tarian coffin, atau dikenal juga sebagai tarian pembawa keranda atau joget peti. Tarian coffin adalah sebuah tarian yang dilakukan oleh sekelompok pembawa keranda di Ghana, sebagai sebuah upacara kematian yang bernuansa sukacita dan gembira. 8. Berdansa dengan orang mati, yang berada di Madagaskar. Bagi masyarakat Madagaskar, kematian orang tercinta bukan akhir dari segalanya. Mereka memiliki adat yang unik, yaitu mengeluarkan jenazah dari kubur dan melakukan perayaan Famadihana. Famadihana merupakan ritual menari bersama orang mati. Esensi dari tradisi Famadihana, yaitu mengajak seluruh anggota keluarga berkumpul dan bergembira bersama, seluruhnya, tanpa kecuali. Ritual berdansa dengan jenazah ini, menunjukkan cinta kasih masyarakat yang kehilangan anggota keluarga, yang telah bergabung dengan nenek moyang terdahulu. Biasanya, perayaan ini rutin dilakukan setiap 7 tahun sekali, dengan tujuan agar bisa berkumpul dengan keluarga yang meninggal lebih dahulu. 9. Sky Burial, yang berada di Tibet. Ritual Sky Burial disebut juga pemakaman langit. Bisa dibilang, ritual ini adalah ritual kematian paling ekstrim di dunia. Pada ritual ini, jenazah manusia akan dipotong-potong, lalu diberikan ke burung nasar atau burung bangkai di gunung. Hal ini karena letak geografis Tibet yang berada di tanah berbatu, dan juga dengan iklim yang ekstrim, sehingga menyulitkan prosesi penguburan. Tubuh mayat tersebut akan dimutilasi atau dipotong-potong, kemudian potongan tubuh tersebut dicampurkan dengan tepung, dan dijadikan makanan burung pemakan bangkai. Bagi sebagian besar orang, melihat burung bangkai yang memakan mayat manusia, bisa jadi sangat menyeramkan dan mengerikan. Tapi, tidak untuk warga Tibet yang menganut agama Buddha. Tradisi ini sesuai kepercayaan bahwa tubuh hanya kapal bagi roh. 10. Eksposiur, yang dilakukan oleh aliran Zoroastrianisme. Jasad manusia yang telah mati, dipercaya bisa mencemari lingkungan hidup, seperti unsur suci api dan bumi. Itulah kepercayaan dari aliran Zoroastrianisme, yang mewajibkan pemakaman jenazah tanpa dikubur. Mayat akan diletakkan di atas menara dan dibiarkan membusuk,
hingga semua bagian tubuh dimakan burung pemakan bangkai. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi.